Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ayyuhal musyahidunal kiram dan anak-anakku yang ibu cintai. Kita mengulang bahasa Arab bab 4 Al-Mihnah wal Mihniyun Ar-Riyadiyun, menerangkan tentang profesi dan olahragawan profesional, atau bisa juga disebut dengan atlet profesional. Tapi sebelumnya ibu harap kalian bisa membantu untuk terlebih dahulu like videonya, kemudian komen hadir di bawahnya. Jangan lupa subscribe dan boleh videonya di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih. Pembahasan yang pertama adalah pengayaan kosakata atau bisa disebut mufrodat tentang profesi dan olahragawan atau atlet profesional. Ada beberapa pembahasan seperti sebelumnya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah ba'du anwa'il mihnah, yaitu sebagian dari macam-macam dari nama-nama profesi. Kalian bisa lihat gambar ini. Yang pertama, ustadzun ustadzatun, fallahun fallahatun, tilmizun tilmizatun, tabibun tabibatun, mumarridun mumarridatun, riyadiyun riyadiyatun, muhandisun muhandisatun, tabbahun tabbakhatun, tajirun tajiratun, tayyarun tayyaratun, syartiyun syartiyatun. Itu semua sudah lengkap muzakkar dan muannas, tinggal kalian mengartikannya disesuaikan dengan bentuk jenis muzakkar atau muannasnya. Nah, sekarang yang bagian kedua itu tentang sebagian dari macam-macam atau nama-nama olahraga, jenis-jenis olahraga. Sabahatun renang, kurratul qadam sepak bola, kurratul risyah badminton, kurratul tenis tenis, kurratul salah basket, kurratul ta'irah voli, syatronju catur, mulakamah tinju, sibaku sayyarah balap mobil, sibaku darajatun nariyah balap motor atau balap sepeda motor. Dalam video sebelumnya ibu juga sudah menerjemahkan di buku lewat video yang lain. Bila kurang jelas kalian bisa simak videonya yang minggu lalu, karena ibu sudah pernah menerangkan tentang ini. Selanjutnya adalah sebagian dari faidah-faidah berolahraga. Ini adalah faidah-faidahnya. Yang pertama, muhafadzatu ala sihah, lalu al-wiqayatu minal amrad, lalu taqwiyatul jism, lalu tanmiyatu ruhil at-ta'awun, yang selanjutnya al-iltizamu bin nizam. Kalian tinggal sesuaikan terjemahannya sebelahnya ya. Lalu kita akan mengenal sebagian dari atlet profesional yang ada di negara kita, Indonesia, yaitu yang pertama adalah Taufiku Hidayat huwa riyadiyun yal'abu kurratir risah. Taufik Hidayat adalah atlet pemain badminton. Yang kedua, Funartu Astaman huwa riyadiyun yal'abu kurratal qadam. Funartu Astaman adalah seorang atlet pemain sepak bola. Utut Adianto huwa riyadiyun yal'abu syitranj. Dia adalah pemain catur. Chris John huwa riyadiyun fil mulakamah. Chris John adalah seorang atlet tinju. Yayu Basuki hiya riyadiyatun fi kurratin tenis. Yayu Basuki adalah seorang atlet perempuan dalam bidang olahraga tenis. Di sana kalian bisa membedakan domir huwa dan hiya. Huwa untuk siapa dan hiya untuk siapa. Huwa untuk mudzakkar dan hiya untuk muannas atau perempuan. Selanjutnya inilah nama-nama atlet setara internasional. Yang pertama, Cristiano Ronaldo wa Lionel Messi huma riyadiyani yal'abani kurratil qadam. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi, mereka berdua adalah atlet pemain sepak bola.
perhatikan domir huma itu untuk berdua. Riyadiyani itu adalah isim tasniyah, yaitu dalam hitungannya 2, artinya atlet dua-duanya. Kemudian yal'abani itu juga fiil mudhari untuk tasniyah yang artinya bermain dua-duanya. Jadi ada perbedaan dengan domir huwa atau hiya. Yang kedua, Michael Jordan huwa riyadiyun fi kurratis salah. Michael Jordan adalah atlet pemain basket. Kalian bisa lihat Michael Jordan itu memakai huwa, domir mufrad, satu orang karena dia sendiri. Sedangkan yang tadi di atas memakai huma karena dia 2 orang. Laki-laki ya, 2 orang, jadi domirnya juga berbeda. Jika kalian lupa tentang domir, silakan buka lagi tentang domir di video yang lainnya. Selanjutnya, Michael Schumacher huwa riyadiyun fi sibaqis sayyarah. Michael Schumacher ini adalah pemain balap mobil atau atlet balap mobil. Ini juga domirnya huwa, sendiri atau mufrad, berbeda dengan huma atau yang 2 orang itu di atas tadi ya. Domir ini akan selalu terhubung dengan materi manapun, domir, isim isyarah dan lain-lain. Jadi nanti kalau misalkan ada dalam ujian juga itu berarti karena memang semuanya harus tersambung. Kemudian selanjutnya Valentino Rossi huwa riyadiyun fi sibaqid darajatin nariyah. Valentino Rossi adalah seorang atlet balap sepeda motor. Nah, itu dia pengayaan kosakata dari al-mihnah wal mihniyuna ar-riyadiyun. Selanjutnya kita akan menerangkan atau mengetahui atau memahami tentang tempat bekerjanya sebuah profesi dan untuk apa profesi itu dilakukan. Kalian simak baik-baik di mana tempat kerjanya dan untuk apa mereka bekerja. Sudah tentu di dalam bahasa Arabnya kalimatnya seperti apa. Kita bahas tentang al-mihnah dulu atau yang profesi dulu. Al-ustadzu ya'malu fil madrasah wa huwa yadhhabu ilal madrasah liyu'allimat talamidz. Guru itu bekerja di sekolah. Guru pergi sekolah untuk mengajar murid-murid. Al-fallahu ya'malu fil mazra'ah wa huwa yadhhabu ilal mazra'ah liyazra'ar ruzza. Petani bekerja di sawah. Dia pergi ke sawah untuk menanam padi. At-tabibah ta'malu fil mustashfa wa hiya tadhhabu ilal mustashfa litu'alijal marda. Dokter pergi ke rumah sakit. Dia pergi ke rumah sakit untuk mengobati pasien. Al-mumarridatu ta'malu fil mustashfa aidan. Hiya tadhhabu ilal mustashfa litusa'idal at'iba. Perawat pergi ke rumah sakit juga. Dia pergi ke rumah sakit untuk menolong dokter. Selalu perhatikan domir yang untuk perempuan dan untuk laki-laki. Jangan lupa dan jangan salah. Kemudian kita bahas tentang al-mihniyun ar-riyadiyun. Ada anwa'u ar-riyadah, yaitu yang pertama al-masyu, jalan kaki atau bisa disebut olahraga jogging. Wal jaryu, atletik atau olahraga lari. War-rimayah, itu bisa olahraga tembakan atau bisa olahraga lempar ya, atau mungkin panahan juga bisa ar-rimayah. Wal furusah, artinya olahraga menunggang kuda atau berkuda. Nah, ini adalah tambahan macam-macam olahraga, macam-macam al-mihniyun ar-riyadiyun yang belum disebutkan tadi. Kemudian ada ba'du fawaidir riyadhah. Ini adalah sebagian dari faidah-faidah olahraga.
tadi sudah disebutkan, kalian tinggal baca ulang lagi ke awal. Kemudian ini ada hadis Nabi, riwayat Muslim, al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'mini ad-dha'if. Artinya adalah seorang mukmin yang kuat itu adalah baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tentu saja ini adalah hadis anjuran agar kita bisa lebih sehat, bisa lebih kuat dengan riyadhah atau dengan berolahraga harian yang kita laksanakan sehari-hari. Kemudian pembahasan terakhir adalah tentang amil nawasib yang masuk ke dalam fi'il mudhari. Ini sudah dibahas minggu yang lalu. Kalian tinggal mengulang bagaimana artinya amil nawasib, bagaimana fi'il mudhari, bagaimana ketentuan-ketentuannya, dan apa saja amil-amil nawasib yang bisa masuk ke dalam fi'il mudhari tersebut. Amil adalah suatu huruf atau suatu kata yang bisa mempengaruhi kata atau lafaz kalimat yang lainnya jika disambungkan. Apa yang bisa mempengaruhi, yaitu bisa mempengaruhi akhir dari kata tersebut, baik secara harokatnya atau hurufnya ada tambahan atau ada yang harus dibuang. Nah, itu yang dinamakan i'rab. Jelas berbeda dengan bahasa Indonesia. Jika suatu kata disambungkan dengan kata lain, dalam bahasa Indonesia tidak berpengaruh apa-apa, selain artinya yang bertambah. Namun di dalam bahasa Arab, satu amil atau satu huruf itu bisa mempengaruhi kata yang disambungkannya dengan dia. Nah, perubahan ini adalah di akhir kata, baik harokatnya yang berubah, yang mungkin tadinya domah menjadi kasroh, yang mungkin tadinya domah menjadi fathah, dan lain-lain, atau dengan tambahan atau pengurangan huruf. Yang akan kita bahas adalah amil nawasib. Apa amil nawasib? Kita ketahui dulu nasob itu adalah nawasib, yaitu dalam bahasa Arab bermaksud pada i'rab nasob. Jadi, perubahan yang terjadi pada lafaz yang ditandai dengan tanda-tanda i'rab nasob. Nah, perubahan tersebut ditandai dengan fathah atau pengganti fathah seperti alif, ada kasroh, ada ya, dan ada juga membuang nun. Nah, apa sajakah amil-amil nawasib itu? Mari kita bahas satu persatu. Sebenarnya banyak amil nawasib, tapi yang kita bahas cuma 3. Ada an, artinya bahwa, ada lan, artinya tidak akan, ada li, artinya agar. Nah, ini amil nawasib ini adalah yang bisa masuk ke dalam fi'il mudhari. Fi'il mudhari akan terpengaruh harokatnya jika dimasuki amil-amil ini sebelumnya. Yang tadinya berharokat selalu domah, ujung akhir dari fi'il mudhari, setelah kemasukan amil nawasib ini maka berubah-ubah sesuai dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut yang akan dibahas selanjutnya. Silakan dilihat ketentuan-ketentuannya dan difahami dengan baik. Nah, ini adalah ketentuan-ketentuan sebagai catatan. Jika fi'il mudhari untuk domir ana, anta, huwa, hiya, nahnu yang didahului oleh salah satu huruf nasab atau amil nawasib an, lan, dan li, maka i'rabnya berubah menjadi nasob, dan tanda nasobnya adalah fathah. Yang tadinya ya'malu ditambah an jadi an ya'mala. Domah berubah menjadi fathah di ujungnya. Kemudian jika fi'il mudhari untuk domir huma, hum, antuma, antum, dan anti yang didahului oleh salah satu amil nawasib atau huruf nasab an, lan, dan li, maka i'rabnya berubah jadi nasab dan tanda nasabnya dengan membuang nun atau hadfun nun. Contohnya huma yaf'alani. Kalau dikasih
huruf nasab, jadi huma la yaf'ala. Yang tadinya yaf'alani menjadi yaf'ala, dibuang nunnya. Kemudian jika fi'il mudhari untuk domir hunna dan antunna itu tidak ada perubahan bentuk, jadi tetap, atau yang bisa disebut juga mabni, tidak berubah. Contohnya hunna yaf'alna, maka setelah dikasih an, lan atau li, jadi an yaf'alna, tetap mabni, tidak berubah. Ketentuan-ketentuan ini lebih detailnya kalian bisa lihat video yang sebelumnya tayang minggu lalu. Jadi kalian boleh simak, kalian boleh buka-buka lagi. Jangan lupa simak dengan baik sampai paham betul. Nah, ini adalah pembahasan dari keseluruhan bab 4 yang mungkin nanti akan menjadi bahan untuk ujian PTS yang akan datang. Sekian, syukran bihudurikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.